Oke semuanya, kita lanjut lagi materi tentang pembuatan QR code ya, yang terintegrasi dengan Firebase. Sekarang kita sudah buat tampilan login dan kita mau integrasi dengan Firebase. Caranya adalah pertama kita buka dulu ya dokumentasinya ya. Yang pertama tuh buka dulu dokumentasinya. Di sini saya akan buka Flutterfire. Nah, tulis saja di Google Flutterfire. Nah, ini kita bisa menggunakan yang ini, firebase.flutter.dev. Nah, ini kita bisa manfaatin ini. Sebenarnya ini dokumentasi yang udah lama gitu ya. Udah lama, tapi ini masih bisa di teman-teman pelajarin gitu. Kita klik aja di sini. Yang pertama kita mulai dari overview. Pertama-tama kita tambahin dulu ya Firebase core-nya. Di sini kita copy. Ya, seperti biasa kita klik F1 terus pas backassis ya. Kita tambahin aja Firebase core, kita enter. Buat teman-teman yang tidak ada backassis kayak gitu, teman-teman bisa install ekstensinya dulu. Backassis. Nah, ini selalu kepake nih pasti ya. Backassis nih selalu kepake nih. Oke. Nah, kita tambahin dulu nih Firebase core-nya. Kalau misalnya Firebase core udah ditambahin, kita jalankan ini nih, suruh install CLI ya. Buat teman-teman yang belum install CLI, teman-teman bisa buka dulu nih di sini ya dokumentasinya nih. Jadi cara install CLI itu di Windows atau di Mac itu teman-teman install dulu. Ya, yang jelas teman-teman butuh npm lah, misalnya Node.js, misalnya download aja Node.js gitu. Nanti di dalamnya ada npm. Nah, dari npm itu ini teman-teman tinggal jalanin running aja nih, npm install min-g firebase tool. Nanti teman-teman bisa udah dapat Firebase CLI-nya. Kalau misalnya udah dapat Firebase CLI-nya, teman bisa jalanin yang ini nih. Ya, kita copy aja. Kemudian di sini kita buka terminalnya, lalu kita jalanin. Enter dan ya udah selesai nih. Nah, ini udah diinstal nih, udah aktif juga nih. Sampai ada tulisan kayak gini ya, teman-teman. Kalau misalnya udah ada tulisan kayak gini udah enak nih, kita tinggal ngapain? Tinggal Flutter Fire Configure. Tapi sebelumnya teman-teman harus cek dulu apakah teman-teman sudah login apa belum ya Firebase-nya. Firebase login, kita enter dulu nih. Kalau teman-teman belum login, ya teman-teman harus login dulu. Nah, kebetulan di sini saya sudah login nih. Sudah login menggunakan akun yang ini, akun email saya. Nah, sedangkan akun yang ini adalah akun kuldiproject@gmail.com. Makanya saya mau pindah dulu ya. Firebase logout, saya logout dulu. Saya akan pindah akun. Nah, saya login lagi Firebase, login. Saya login dengan uh, uh, ini kita yes aja. Nanti dia akan dapetin URL gitu. Nah, URL ini yang nanti teman-teman login dengan akun yang mana. Nah, saya akan login dengan akun Goldie Project. Kalau misalnya udah ada gambar kayak gini berarti ini udah login nih. Kita close aja. Dan di sini sudah login dengan Goldie Project. Nah, kalau misalnya di sini kita tulis Firebase login lagi, nah ini udah loginnya dengan Goldie Project nih. Nah, udah connectnya dengan akun yang email ini. Kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya udah connect, baru kita bisa buat nih kayak gini Flutter Fire Configure. Tapi sebelum kita lakuin ini, kita buka dulu konsol ya, konsol firebase.google.com. Kita bikin project baru. Namain aja misalnya QR code nih. ID-nya ya udahlah, ini misalnya QR code. Oh, nggak boleh karakter spesial. QR code getX misalnya kayak gini, QR code getX ya. Kita tambahin. Di sini analitik nggak usah lah ya. Kita bikin projectnya. Nanti kalau misalnya project konsolnya ini udah selesai, maka baru teman-teman bisa jalanin yang tadi tuh, yang ini nih. Yang ini kita copy. Nanti kita pastekan di sini, kita enter. Tapi ini kita tunggu selesai dulu. Paling bentaran nih. Nah, kalau misalnya udah selesai, udah deh masuk ke bagian dalamnya. Nah, sebenarnya gunanya buat apa sih nih Flutter Fire Configure? Nah, ini adalah buat mengintegrasikan
aplikasi kita nih, Flutter kita dengan Firebase-nya. Teman-teman juga bisa ngeintegrasiin manual. Misalnya teman-teman mau integrasiin dengan Android nih, Firebase dengan Android ya, tinggal klik ini aja gitu, bisa. Tapi ini manual. Nah, kita nggak perlu isi manual kayak gini, nggak perlu. Zaman sekarang udah serba otomatis, jadi kita bisa menggunakan Firebase CLI. Kita enter aja, nanti dia bakalan dapet project-project di Firebase kita. Nanti kita pilih yang project QR code ya. Nah, di sini nih ada QR code GetX. Nah, yang tadi kita udah buat nih, kita enter aja. Nah, kita mau integrasiin buat apa nih? Project ini kan Flutter nih. Nah, Flutter itu bisa Android, iOS, macOS, web, itu bisa semua. Tapi kita fokusnya kita mau integrasiin ke Android aja. Di sini Android emulator ya. Kita tinggal enter. Nah, kalau misalnya udah di enter, ya udah. Kita tinggal tungguin aja nih sampai dia bikinin, udah ngeregistrasiin. Oke, nah ini kita tungguin nih sampai dia selesai. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita yes aja. Dan ini udah selesai nih, teman-teman. Kita udah dapat ID. Kalau misalnya udah seperti ini ya udah selesai, udah terintegrasi nih. Kalau misalnya ini kita refresh, dia bakalan diketahuin bahwa ini sudah terintegrasi dengan Android nih, teman-teman. Kalau teman-teman buka di project settings, nanti di sini di bawahnya sudah terkoneksi dengan Android kita yang ada di sini. Nih, app ID-nya nih. 156. Ini 156 udah terintegrasi. Jadi dengan satu codingan di sini ya, satu perintah Flutterfire configure udah bisa langsung terkoneksi tanpa kita settings. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita butuh autentikasi nih. Kita buka aja autentikasi, kita mulai. Kita mau integrasiin Firebase kita dengan Firebase autentikasi. Nah, kita menggunakan email password. Jika teman-teman mau gunain Google juga bisa gitu. Tapi kita di sini kasusnya adalah kita login dengan email sama password. Kita klik ini aja, kita enable dan kita save. Udah selesai. Tuh. Nah, berhubung di sini saya tidak membuat registernya, jadi hanya login ya langsung. Jadi di sini kita langsung tambahin manual aja, admin@gmail.com misalnya, admin 123. Ini contoh aja ya, admin@gmail.com, admin 123. Kita tambahin user manual langsung ya di sini, langsung di Firebase-nya. Jadi nanti kita di sini bisa langsung login menggunakan akun tersebut. Ya, kita langsung tembak aja deh di sini di bagian login. Ini ya, login view. Kita awal-awal langsung aja admin@gmail.com. Langsung kita tembak ya. Ini passwordnya adalah admin 123. Kita save. Jadi nanti pas aplikasi ini dibuka, dia langsung diisiin otomatis. Jadi kita nggak usah repot-repot ngetik lagi nih. Nah, kayak gitu ya. Ini passwordnya admin 123. Ini buat contoh aja ya, teman-teman. Kalau buat tahap production, ini dihapus saja. Oke, nah sekarang saatnya kita mengintegrasikan dengan akun ini. Setelah kita tambahin Flutterfire configure, dan ini, nah ini saatnya nih, kita menambahkan ensure initialize dulu. Nah ini nih, kita copy, di atasnya my app. Oke, kita copy. Di sini kita buka di man.dart. Di atas run app itu kita paste di sini. Ya. Nah, di sini kita pecah aja nih biar lebih enak nih. Nah, pecah jadi my app. Di sini kita buat stateless my app, kemudian returnnya adalah get material. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada fungsi await, makanya kita buat asinkronus. Jangan lupa kontrol spasi, kita import nih Firebase core-nya. Nah, ini juga kita kontrol spasi, kita import ini yang Firebase option. Ini udah otomatis ya setelah teman-teman menambahkan di sini yang tadi yang di bagian yang teman-teman Flutterfire configure, dia langsung dapetin Firebase option ini secara di generate by Flutterfire gitu. Jadi udah bisa langsung diintegrasiin. Kita save dan selesai. Ini sudah terintegrasi nih.
Kalau misalnya sudah seperti ini, hal yang teman-teman harus lakukan adalah, ini kita stop dulu deh, biar nggak terlalu nge-lag gitu. Ini kita kecilin, kita perbesar. Nah, jadi di sini pertama-tama karena kita mau memanfaatkan Firebase autentikasi, kita bisa menggunakan yang namanya di sini get started ya. Kita bisa memanfaatkan ngecek nih status keberadaan kita, apakah kita sedang login atau sedang sign out gitu statusnya. Jadi di sini kita bisa membungkus get material ini, kita klik ini refraktor ya, atau klik kanan refraktor. Di sini saya pakai shortcutnya, jadi langsung aja pakai shortcut. Ini kita bungkus dengan builder, kita manfaatin ada yang namanya stream builder. Nah, ini kita akan memanfaatkan stream dari Firebase out. Nah, cara menggunakan Firebase out ini kita buka dulu overview-nya. Oke, udah get started. Kita perlu nambahin satu package namanya Firebase out. Kita klik F1, kita tambahin lagi package-nya yaitu Firebase out. Oke, ini udah ditambahin nih versi yang sekian gitu. Kalau misalnya kita sudah nambahin, maka caranya adalah ya udah langsung aja nih, tinggal kita pasang out state change-nya. Ini kita buat final Firebase out sama dengan Firebase out instance. Ini nggak boleh konstan, dan out ini kita panggil, nah ini kita panggil yang ini. Jadi kita memantau setiap perubahan dari autentikasinya. Nah, kalau dipantau ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kalau lagi dipantau itu kita cek dulu ya. Kita harus pastiin bahwa setiap dia lagi loading, connectionnya lagi loading, kita harus handle. Kita handle dengan splash screen ya. Splash atau loading ya. Loading screen. Ya kita handle aja nih, atau splash screen juga boleh. Jadi awal-awal kita pasang loading screen atau apa-apa deh loading screen kayak gitu ya. Nah, loading screen-nya kita pasang di sini aja di dalam app modules. Ini kita buat folder baru namanya loading. Nah, di dalam loading ini kita buat file baru loading screen .dart. Kita import material. Kita buat stateless. Ini loading screen. Nah, returnnya apa? Berhubung di sini ketika lagi loading dia tidak mereturn material app, maka di sini kita perlu material app. Pakai yang biasa aja. Home-nya kita pasang aplikasinya, loading view ya. Nah, loading view-nya kita buat lagi view. Ini kita pasang scaffold. Di body-nya langsung aja di tengah-tengah nanti ada circular progress indicator. Ini konstan, dan semuanya selesai. Ini loading screen kita. Jangan lupa di sini kita import nih loading screen-nya. Kontrol spasi, kita import. Oke, ini kita konstan aja. Nah, biar lebih rapih ini kita hapus. Ini bisa kita pakai satu baris nih. Jadi lebih rapi aja biar lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya udah semua kayak gini, jadi kita bisa ngecek nih teman-teman di sini ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki data itu apa? Jadi kembalian dari stream ini adalah berbentuk user. Jadi kita sedang login atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita memiliki hash data, itu artinya kita sudah login. Kalau kita sudah login, sedang login gitu ya, ada status login, maka kita langsung aja auto login ke dalam home. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki status user atau kita dianggap belum login, maka kita akan arahkan ke bagian login. Nah, kita bisa memantau ini. Ini adalah penggunaan stream builder
yang tujuannya ini untuk auto login ya. Ini kita bisa memanfaatkan Firebase Authentication. Ini auto login ya. Nah, contohnya kayak gimana? Nanti akan saya cobain. Kita akan cobain ini di sini. Mana nih? Lah, kok hilang ini? Oke. Wah, lag nih. Sip. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi kita sudah membuat main.dart kita udah benar. Dan di sini ada package. Mungkin lebih enaknya kita klik F1, kita fix import ya. Nah, dia langsung dibenerin. Nah, itu saya pakai ekstensi juga, ada yang namanya import kalau nggak salah apa ya? Dart import deh kayaknya. Nah, ini teman-teman download aja untuk membuat import kita lebih rapih gitu. Udah langsung dirapihin sama dia. Seperti itu ya. Oke, ini adalah tampilan main.dart-nya. Kemudian apalagi kita akan cek lagi di sini. Tadi overview ini udah, kita tambahin Firebase Core. Terus kita tambahin ini. Kemudian kita masuk ke CLI. Oke, bukan manual installation. Nah, di sini manual installation, karena kita menggunakan Android, itu kita perlu di bagian sini Android installation, kita perlu menambahkan enabling multidex. Nah, ini perlu nih ya. Multidexnya kita set jadi true, kita copy. Caranya di sini. Jadi kita buka di bagian Android, di app, di build Gradle. Nanti di bawah sini ada yang namanya default config. Nah, ini kita tambahin aja multidex enable jadi true. Dan jangan lupa kita tambahin di bagian dependensi. Kita copy, kita tambahin di bagian sini, dan kita set. Kita save, dan ini udah selesai nih. Udah selesai nih. Kita akan cobain ya. Kita akan cobain. Kita run dulu. Run without debug. Oke, sip. Kita tungguin sampai proses instalasi selesai. Oke, ini adalah tampilannya. Ya, udah bisa nih. Jadi kalau kita restart, itu dia langsung ngecek nih apakah autentikasi Firebase kita udah login apa belum gitu ya. Jadi kalau kita restart, ya dia ngecek. Oh, ternyata dia belum ada data autentikasi, makanya dia diarahkan ke bagian login gitu. Nah, kalau kita login, kita klik masuk ke bagian home, dia kan nyimpen nih perubahan status. Maka data ini bisa mendeteksi ya, bisa auto login gitu langsung. Jadi kalau kita restart lagi, dia langsung masuk ke home. Kita akan cobain aja. Gimana caranya login? Ya udah, kita buka aja nih di bagian login, modus login. Sip. Bagian sini ya. Nah, sebenarnya kita perlu satu buah controller general, teman-teman, untuk menampung data user kita. Tapi ini nggak perlu amat sih. Maksudnya, tapi ini perlu nih. Kita coba buka terminal ya. Kita buat controller autentikasi ya. Kita enter. Ini udah bisa nih. Langsung kita dibuatin nih. Di bagian app ini ada controller, autentikasi controller. Ini getX ya, getX punya. Jadinya di sini kita akan set dia. Ya, titik, kita akan put, kita injeksi dulu out controllernya, dan kita set jadi true. Kenapa ini kita set jadi permanen? Karena out controller ini selalu digunakan gitu di semua aplikasi. Di dalam semua page ini pasti menggunakan controller out ini. Contohnya, kita bisa menampung user ID ya. Misalnya kita pasang string user ID gitu. Kita akan tampung nih user ID-nya. Status akun kita, ada akunnya enggak nih? Ada tokennya enggak nih? Ibarat kalau misalnya teman-teman mau nampung token juga bisa gitu. Tapi di sini paling sering digunakan itu user ID gitu. Kita save, di sini kita put. Kemudian di dalam itu ini kita bisa pasang on init.
Nah, kita bisa manfaatin Firebase Out-nya nih, teman-teman. Jadi di sini kita bisa pasang Firebase Out. Kita let aja. Out-nya kita pasang dulu di sini. Firebase Out Instant Tense. Oke, sip. Nah, dari out ini kita bisa listen ya. Out state change ini kita listen, kita listen, di mana event ini adalah sebuah user ya. Nanti kita akan pasang UID-nya. UID sama dengan event titik UID. Kita masukin ke dalam situ tuh. Nah, seperti ini. Kita pantau terus nih, kita listen. Jadi data ini buat ngecek ya, intinya adalah di sini untuk cek kondisi ya, apakah ada user telah login ya, ada autentikasi atau tidak. Cek kondisi ada autentikasi atau tidak, seperti itu. Nah, kita bisa memantau berdasarkan user ID-nya. Kalau dia nilainya 0, maka di sini tidak ada user nih, tidak ada user yang dipantau. Makanya dia bakalan mengembalikan nilai 0. Karena di sini ada null safety di sini nih. UID-nya bakalan 0. Ya, maksudnya adalah di sini kondisinya adalah kalau misalnya dia 0, maka dia tidak ada user yang sedang login. Nah, kalau misalnya ada datanya ID gitu ya, maka dia ada user yang sedang login. Seperti ini. Ini intinya. Oke. Nah, sekarang di bagian sini kita udah tampung. Kemudian kita masuk ke login. Di bagian login kita bisa manfaatin ini. Kalau kita klik ya, kita mau ngapain gitu. Kita mau login nih. Nah, fungsinya adalah di sini kita pantau dulu. Jika pas ini kita klik, kita akan membuat statusnya menjadi loading gitu ya. Jadi dia kita hold dulu. Di bagian sini kita perlu satu buah RX boleh lagi. Ini adalah loading. Sedang login nggak? Awal-awal tidak ya, tidak sedang login. Tidak sedang loading, maksudnya tidak ada status loading. Jadi ketika di sini kondisinya is false. Kalau misalnya is false baru kita lakukan, kita hold ya, kita tahan. Jadi jangan sembarangan nih. Jadi ketika kita udah ngeklik ini terus lagi proses tapi kita bisa klik lagi, nah itu nanti bakalan double. Makanya kita harus mengubah status loadingnya menjadi true gitu. Jadi biar di hold pas udah ngeklik sekali, ya udah button ini nggak bisa diklik-klik lagi, jadi nggak double proses gitu. Mana ada satu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ini untuk memantau tulisan ini nih. Jadi nanti tulisan loginnya kita akan ganti jadi loading. Seperti ini. Loading. Jadi kalau lagi loadingnya true, maka kita dapat yang ini. Sedang loading. Jadi pas kita ngeklik login, nah langsung dia berubah nih, loading. Nah, kalau prosesnya udah selesai, baru kita balik lagi ke login dan kita diarahkan ke home. Nah, tinggal prosesnya di sini nih. Gimana caranya? Pertama-tama ya seperti biasa, loadingnya kita set jadi true dulu. Nah, kalau misalnya udah selesai, baru kita set jadi false lagi. Nah, di tengah-tengahnya baru nih proses login. Kayak gitu. Nah, proses login ini kita bisa memanfaatkan, kita bisa taruh di sini, login controller, boleh. Atau kita juga bisa taruh di bagian out controller, ini juga boleh ya, karena kita di sini berhubungan dengan autentikasi gitu ya. Boleh kita pasang di sini. Feature. Ini kita nanti mapping aja, atau enggak feature biasa aja. Ini login nih.
Nah, di sini kita menampung emailnya apa sama passwordnya. Jadi di sini kita akan try and catch, jangan lupa ya, biar kita bisa tahu ada terjadi kesalahan atau enggak. Ini kita menggunakan mapping aja deh biar lebih enak nih. Mapping string dynamic. Jadi di sini kalau misalnya dia error, kita kasih return error true dan pesannya adalah tidak dapat login. Nah, ini adalah error secara general gitu. Di catch error entah kenapa gitu. Nah, kalau di sini berarti kalau misalnya dia berhasil, maka errornya false dan dia berhasil login. Berhasil login. Dia akan mengembalikan data ini. Nah, cara loginnya adalah kita tungguin dari out ini kita bisa menggunakan sign in with email password. Emailnya apa, passwordnya kita pilih dari sini. Udah selesai. Kayak gitu. Nanti dia kalau misalnya di sini ada error apakah emailnya invalid atau user not found, ini kita bisa memanfaatkan Firebase out exception. Jadi kita tambahin lagi nih ini on Firebase out exception edge. Nah, ini kita pasang kayak gini aja ya. Jadi ada lagi nih, satu lagi nih. Kita copy errornya true dan exceptionnya ini kita akan panggil di sini. Kita ambil pesannya. Seperti itu, teman. Jadi di sini kalau kena exception, maka di sini kita lempar lagi error, dia errornya true dan pesannya apa? Dari Firebase out exceptionnya. Tapi kalau di sini ini adalah error general gitu. Error general. Nah, makanya kita buat tidak dapat login aja nih error generalnya. Kalau di sini udah khusus dia ada pesannya error kenapa. Oke, kita save dan kita panggil nih loginnya. Ya, di bagian sini nih. Proses login. Nah, karena kita butuh out controller, makanya di sini kita pasang out controller. Out controller kita find aja nih yang menggunakan getX ya. Ini dependency injection. Out controller. Dari out controller ini udah bisa dapat nih out c titik login. Tinggal kita lempar email sama passwordnya. Emailnya dari email c titik text dan passwordnya dari password c titik text. Tapi kita harus tampung juga sih. Kita harus error handling juga nih. Dimana emailnya itu nggak boleh kosong ya. Ini nggak boleh kosong. Makanya kita kasih is not empty. Dan juga passwordnya juga nggak boleh kosong nih. Not empty. Nah, kalau misalnya dia kosong ya kita kasih warning aja. Ya titik snack bar. Misalnya di sini ada tulisan error. Email dan password wajib diisi. Nah, kayak gitu. Contoh ya. Kita save, kita coba restart dulu nih. Kita restart. Oke. Jadi kalau misalnya salah satunya kosong, kita login. Email dan password wajib diisi. Nah, ini wajib nih. Kayak gitu ya. Ada ini lah. Admin. Kalau misalnya udah berhasil, kita dapat hasil kembalian dari mapping ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tungguin hasilnya. Kita buat jadi asinkronus functionnya. Nah, kalau misalnya udah dapat hasil, ini tinggal kita cek dulu nih hasilnya. Ya. Kalau misalnya dia terjadi error sama dengan true, maka kita akan pasang kayak gini. Dan errornya kenapa? Gara-garanya. Hasil pesannya apa? Kayak gitu ya. Kalau misalnya dia true. Tapi kalau misalnya tidak true, maka yang harus kita lakukan adalah pindah page ke bagian home. Roots home. Titik home.
Kita coba save dan kita coba restart. Oke. Ini kita buka di box konsol biar kita tahu apakah ada error apa enggaknya. Pilihin aja dulu deh. Ini kita clear. admin@gmail.com admin123 kita ganti ya, kita salahin dulu admin1231, kita login, loading. Jadi cek nih, oh password invalid. Nah dia tahu nih kalau misalnya password itu salah 123 atau kayak gini, akunnya nggak ada nih. Kita login, no user record, jadi nggak ada nih data ini tuh, nggak ada, adanya admin. Kita login 123 dan masuk ke bagian home. Nah ini adalah proses login ya. Nah di bagian home juga bisa kita langsung logout nih teman-teman. Nah jadi di sini tujuannya kita memantau Stream Builder ini, karena kalau Firebase autentikasi ini di bagian home, kalau kita restart dia langsung mendeteksi bahwa kita sudah login gitu. Dan di sini kita langsung tetap diarahkan di home. Jadi langsung auto login ya. Kita bisa memanfaatkan auto login dengan Firebase autentikasi. Nah ini sangat mudah teman-teman. Kayak gini nih, auto login, benar-benar dideteksi bahwa kita masih berlaku login yang sebelumnya gitu. Nah kalau mau logout ini kita pasang aja di bagian home. Bagian home misalnya di sini ada floating action button. Nah kayak gini, on pressnya ini fine gitu ya. Kita pasang icon logout deh. Icon logout. Kita coba save. Nanti kalau ini kita klik, dia bakalan logout. Logout masih berhubungan dengan autentikasi, jadi kita bisa memanfaatkan out controller. Get find ya, kita injeksi dulu. Out controller nggak boleh konstan, dan di sini berubah, nggak boleh konstan. Out C-nya ini kita panggil logout. Nah logout ini juga sama ya, kita bikin dulu di bagian sini. Kita duplikat aja nih, kita copy, kita paste. Ini untuk logout. Kalau logout nggak perlu ada kayak gininya, langsung aja sign out gitu ya, sign out. Dan kalau misalnya dia berhasil logout. Kalau misalnya terjadi error, kenapa errornya? Oke, sip. Ini juga sama, kita akan buat dia sinkronus. Kita kasih hasilnya ring dynamic ya, hasil datang win logout. Jika hasilnya sukses, hasil errornya sukses atau sama dengan false, maka kita akan pindah ke bagian login. Kalau misalnya lain itu, kita akan tampilin errornya kenapa gitu. Error ini ada hasil dan pesan errornya kenapa. Oke sip. Nah ini kayak gini ya. Oke mantap. Jadi ini kita klik, kita restart dulu. Yang mana nih? Kita restart. Nah ini masih tetap di home. Kita klik logout, dia balik ke login. Kalau misalnya sudah di login, karena kita sudah logout, tidak ada autentikasi, kita sudah terdeteksi sama Firebase bahwa kita belum login gitu, karena kita udah logout. Jadi tidak bisa auto login kecuali kita sudah login. Nah, kita restart aplikasinya atau kita tutup ya aplikasinya di sini. Terus kita buka lagi, itu langsung masuk ke bagian home karena kita sudah login gitu, auto login. Oke, ini adalah tentang autentikasi Firebase. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi dalamnya ya, dalamnya sini. Ya kita next di video selanjutnya.